Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita masuk ke pertemuan kedua pada tanggal 25 Oktober 2022. Pertemuan ketujuh, teman-teman ya. Ya nih, walaupun kita jam 1 siang, tetap semangat ya, teman-teman ya. Ya, oke, Christopher, selamat bergabung. Selamat datang, Christopher. Oke. Ya, kita mulai saja, teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman, nanti pas absen kamera, tolong on kamera, agar sebagai bukti saya kepada Ibu pimpinan kita, Ibu Rektor, Ibu Dr. Erna Widodo. Ya, saya share screen makalahnya, saya berikan kepada Anda. Ya, oke. Ya, oke, ya. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, ya. Kita akan bicara lebih luas lagi, teman-teman, tentang perencanaan pemasaran strategis dengan keunggulan komparatif. Ya, artinya bagaimana kita melakukan planning pemasaran dengan strategis, ya, dengan strategi, ya, dengan berbagai strategi, dengan membandingkan keunggulan komparatif kita kepada produk pesaing kita, ya. Ya, kita mulai saja, teman-teman. Dalam pertemuan ke-7 di hari Selasa 25 Oktober 2002, ya, kita akan lihat apa sih yang dimaksudkan keunggulan komparatif, ya, atau comparative advantage, ya, bahasa Inggrisnya ya. Ini berbicara merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisnis, ya, atau juga suatu negara, atau Anda sendiri, ya. Apa nih keunggulannya ya? Keunggulan dibandingkan dengan mahasiswa universitas lain. Nah, ini juga bisa digunakan Anda sendiri ya. Nah, kita bisa membandingkan perusahaan atau negara lain atau Anda sendiri yang mana kelebihan tersebut diperolehnya dari pemilikan sumber daya tertentu yang tidak terdapat di perusahaan atau negara lain ya. Misalkan contoh pertama, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak sebesar 270 juta orang ya. 270 juta orang betul ya. Nah, contoh kedua misalnya negara Jepang memiliki sumber daya industri teknologi dan industri kendaraan yang maju seperti produk Epson, Epson-nya apa ya? Mesin printer ya. Toshiba, Sharp ya, elektronik ya, Honda, Suzuki, Yamaha, Toyota, dan sebagainya ya. Nih, misalkan dua contoh ini kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman keunggulan kooperatif ya. Ada 3 hal yang Anda harus perhatikan. Ya, kita tunggu Giovanni. Oke, Giovanni. Selamat bergabung Giovanni. Oke ya. Kita lihat ada 3 keunggulan ya. Ini pasti akan bermanfaat sekali ya. Pertama adalah keunggulan sarana produksi atau the advantage of production facility ya. Lalu berikutnya ada keunggulan produk atau product advantage ya. Nah, ya. Artinya ada harus bisa ya. Apa nih keunggulan product advantage ya. Lalu ada keunggulan perdagangan ya, trading advantage ya. Nah, teman-teman, kita lihat sendiri, kita lihat 3 hal ini yang tadi saya katakan adalah keunggulan sarana produksi, the advantage of production facility, ya. Lalu kedua adalah keunggulan produk atau product advantage, ya. Lalu ada juga keunggulan perdagangan, trading advantage, ya. Artinya ketiga hal ini menjadi satu kesatuan, teman-teman, ya. Kita lihat gambarnya, ya. Kalau Anda ingin membuat suatu produk, ya, yang berkualitas, yang ingin disukai pasar atau disukai konsumen, ya, ingin meraih pangsa pasar yang sangat besar, ya. Pertama kita lihat produk, ya, keunggulan produknya apa nih? Ya, harus eksklusif, ya, artinya, ya ada ciri-cirinya ya. Misalnya saya sebutkan produk mobil Mercedes dah, ya. Artinya orang udah tahu produk mobil Mercedes adalah eksklusif, ya. Pangsa pasarnya ke masyarakat mana, ya? Artinya ke atas, ya. Artinya orang-orang yang mampu membeli mobil kendaraan mewah yang harganya mungkin ya mungkin miliaran rupiah ya. Lalu ada
diversifikasi, ada pengembangan ya, misalnya produk Sanyo ya, ada mesin cuci, ada apa Magic Jar, ada apa ya, produk-produk elektronik ya. Lalu kualitas ya, kualitas penting ya. Nah, kemarin kita bicara masalah kualitas di manajemen operasional ya, artinya saya ingatkan kualitas ini sangat penting ya. Kalau Anda ingin membuat produk yang bagus, yang disukai masyarakat, yang disukai konsumen ya, kualitas produk ini harus dijaga ya. Ini penting sekali ya. Lalu sarana produksi ya, sarana produksinya apa ya? Misalnya Anda mau buat apa garment ya, tentu Anda harus menguasai teknologinya ya. Nggak bisa mungkin secara manual ya, harus sudah menggunakan teknologi yang semakin canggih ya. Lalu penguasaan supply ya, bagaimana hubungan dengan mitra partner ya untuk raw material, bahan baku ya. Lalu skala produksinya ya, skala produksinya Anda membuat untuk daerah Pulau Jawa misalnya garment ya, berapa kebutuhannya ya, atau saat-saat menjelang Idul Fitri, Lebaran ya, pasti permintaan sangat tinggi. Anda harus bisa memprediksikannya ya. Lalu berikutnya perdagangan ya, keunggulan perdagangan. Ada beberapa hal teman-teman, kita lihat pengangkutan, delivery-nya bagaimana ya. Tadi saya bicarakan pengiriman barang harus tepat waktu ya, barang tidak boleh rusak ya. Lalu berbagai hal pengiriman barang, jangan sampai barang yang kita produksi kita angkut lewat truk atau lewat melalui di gudang-gudang, tidak asal main lempar ya, sehingga barang kita tetap dijaga kualitasnya ya. Lalu service, pelayanan kepada konsumen penting sekali ya. Nih, ya. Lalu berikutnya kita lihat kredit card ya, artinya hubungan dengan perbankan ya. Tentunya sekarang pembayaran perbankan sangat apa ya, sangat teknologinya sangat maju ya. Permasalahannya kita siap nggak menggunakan teknologi-teknologi yang perbankan yang semakin canggih, semakin cepat ini ya, semakin berubah ya. Sekarang transaksi perdagangan tadi saya ceritakan sekarang lewat internet banking ya, atau melewati sistem aplikasi handphone Anda ya, sekali transfer ke Medan atau ke Surabaya ya, tidak repot-repot langsung bisa transfer ya, karena ada aplikasi dari Bank BCA atau Bank BNI atau bank apapun ya. Lalu pelayanan kepada konsumen ya, pengangkutan dan berbagai hal ya. Jadi 3 hal ini teman-teman, sarana produksi, produk, dan perdagangan ini sangat saling terkait ya, tidak lepas ya. Bagaimana kita memasarkan dengan keunggulan sehingga kita bisa bersaing dengan produk-produk lain ya. Ada teknologi, ada berbagai hal, kecanggihan teknologi pembayaran ya. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan pembayaran atau penggunaan melakukan produksi dengan secara manual ya. Semua harus dilakukan dengan cepat ya, dengan kualitas bagus dan berkualitas ya, berkualitas tinggi ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kita lihat keunggulan sarana produksi ini berbicara apa ya. Sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan bisnis dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memperoleh skala ekonomi produksi yang optimal ya, atau ekonomi of skala ya, skala ya. Nah, ekonomi of skala ini akan menghemat biaya produksi yang hemat ya, sehingga dapat digunakan senjata ya, maksudnya senjata kekuatan kita ya dalam bersaing ya, di samping penguasaan sumber bahan dasar dan memanfaatkan kekuatan persaingan dan pengembangan teknologi. Artinya teknologi juga di depan mata, Anda harus siap ya. Persaingan dengan berbagai produk ya. Kita lihat misalnya produk sabun ya, ada Sunlight, ada Mama Lemon ya, ada produk Wings ya, Unilever dan berbagai hal ya, saling bersaing ya. Tentunya kemasan packaging juga harus bagus ya, sehingga menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk kita ya. Ini keunggulan sarana produksi ya. Lalu berikutnya adalah keunggulan produk. Nah, kawan-kawan ya. Keunggulan produk ini berbicara apa ya? Produk yang dipasarkan merupakan senjata yang bagus ya dalam memenangkan dunia persaingan bisnis apabila produk kita memiliki mutu dan kualitas tinggi ya. Kita lihat aja ya, perusahaan industri Jepang selalu menekankan quality first ya, kualitas yang diutamakan ya. Kita perhatikan teman-teman, pengembangan produk seperti Toyota, Suzuki ya,
Sharp, Toshiba ya, dengan aneka ragam produk ya atas permintaan pasar dan konsumen ya. Contoh-contohnya bisa kita lihat ya, mungkin di rumah tangga kalian ya, di rumah kalian atau kendaraan atau berbagai hal ya, produk-produk Jepang makin lebih banyak dominasi ya. Sekarang ada lagi produk Korea, produk Cina. Nah, ini ya. Artinya sekarang perusahaan-perusahaan berlomba untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas ya. Nah, selanjutnya kita lihat keunggulan perdagangan, artinya fasilitas perdagangan yang diberikan konsumen pada tahap awalnya pengiriman, penyebaran distribusi secara tepat waktu ya. Artinya Anda harus melayani konsumen tepat waktu. Lalu penggunaan transaksi perbankan semakin canggih, ada fasilitas leasing kredit ya, pembayaran kredit card, debit card ya, ada pembayaran tanpa fisik ya, melalui QRIS ya, atau uang elektronik ya dalam pembelian produk ya, tentunya akan meningkatkan transaksi perdagangan ya. Selanjutnya kita lihat pemberian service maintenance produk adalah merupakan keunggulan perdagangan ya. Artinya Anda juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen ya. Artinya bagaimana agar konsumen setelah membeli produk Anda apabila ada kerusakan ya, bisa Anda layani dengan baik sehingga produk Anda tetap diingat oleh konsumen ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan. Kita lihat ya. Mungkin masih banyak lagi ya, teman-teman ya, keunggulan produk Jepang ya. Ini nama-nama produknya tersebut bisa kita lihat ya. Ada ya Toshiba, Honda, Mitsubishi dan berbagai hal ya. Bisa kita lihat teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membahas yaitu perencanaan pemasaran strategis ya, dengan matriks produk pasar ya. Kita perhatikan gambar matriks produk pasar ya. Kita lihat ya, bagaimana ada produk baru dan lama ya. Lalu lama dan baru ya, pasar ya. Artinya ini nomor satu ya, kalau pasar masih lama, Anda akan tetap tidak ada pengembangan ya, produknya lama ya. Di situ-situ aja tidak berubah nomor satu ya. Lalu juga ada produk lama tapi meningkatkan, memberikan apa ya? Memberikan berbagai inovasi. Ini nomor 3 ya. Artinya walaupun produknya lama bisa dikembangkan lagi dengan inovasi ya, dengan produk baru ya. Contohnya misalnya apa? Tesosro ya. Tesosro udah terkenal 50 tahun, tetapi kemasannya berbagai hal ya, ada yang sekarang dulunya dengan botol, sekarang ada dengan plastik, ada dengan 1 liter, dengan berbagai hal ya. Nanti kita akan jelaskan lagi ya, contoh-contoh berbagai produk ya. Lalu ada juga pasar baru ya, pasarnya masih baru, marketnya masih baru, tapi produknya lama ya. Ini nanti Anda cari apa nih ya. Lalu juga ada lagi memasuki pasar baru, tetapi produknya juga baru ya. Artinya Anda ingin bersaing ya, mencari celah pasar lagi ya, melalui dengan produk-produk baru yang di mana ya selama ini konsumen dengan produk lama tidak terpuaskan ya. Ini banyak contoh-contohnya ya. Kita lihat produk yang baru-baru ini ya, produk HP Samsung ya, ada produk-produk dari China ya. Bagaimana mereka bisa merebut pangsa pasar yang biasanya didominasi oleh produk-produk Jepang ya. Nah, kita akan lihat dibagi 4 bagian matriks produk pasar, teman-teman ya. Pertama, penguasaan pasar ya. Artinya nomor 1 ya, produk lama dan pasar lama. Bidang nomor 1 di mana posisi pasar saat ini produk sudah tidak menarik dan tidak ada perubahan ya. Perubahan apa? Inovasi dan sudah ditinggal konsumen. Nah, hati-hati kawan-kawan ya. Artinya Anda harus melakukan perubahan apa? Perubahan apa yang Anda lakukan? Pertama, meredekorasi toko lebih menarik ya. Toko dirubah lagi agar lebih menarik ya. Lalu Anda harus membuat iklan yang menarik sehingga orang tertarik kembali. Lalu ketiga, adanya potongan harga ya. Keempat, Anda harus melakukan pelayanan, harus diperbaiki teman-teman ya. Lalu berikutnya, kelima, menaikkan tingkat penggunaan barang agar konsumen membeli banyak barang Anda. Lalu
keenam, menarik langganan lama dari pesaingnya. Lalu terakhir, Anda harus bisa memperbaiki citra dan pengembangan produk agar lebih segar dan sebagainya. Ya, ini contohnya, ya, penguasaan pasar produk lama dan pasar lama. Selanjutnya teman-teman, kita lihat pengembangan produk lama dan pasar baru. Ya, dalam hal ini nomor 2 di sini Anda nanti sebagai manajer marketing, ya, atau sebagai bisnismen juga lah ya, berusaha menjual produk lama dan mencari wilayah pasar baru. Ya, ini bisa dicapai dengan membuat iklan yang menarik dan harus membuat saluran distribusi baru. Ya, kita ambil contoh misalnya ayam goreng Wong Solo, ya, di kota Solo, Jawa Tengah, membuka 3 cabang, ya, misalnya, ya. Lalu, ayam goreng Wong Solo ada di kota Solo, Jawa Tengah, dan mengembangkan, ya, cabang-cabang di daerah lain, ya, kota Bandung, kota Jakarta, ya, kota Medan, ya, di Pulau Sumatera, ya. Strategi ini adalah mencari ekspansi. Pertama, target pasar wilayah baru, ya, target wilayah harus konsumen-konsumen baru. Kedua, target konsumen baru di luar wilayah kota Solo, di mana produk ayam goreng, tingkat persaingan dan tingkat pangsa pasar yang semakin terbatas, ya, tentunya harus ada inovasi-inovasi, perubahan-perubahan produk sehingga konsumen tertarik dengan produk Anda, ya. Bisa kita lihat misalnya ayam geprek bensu, ya. Nah, ini juga satu contoh, ya, bagaimana biasanya ayam geprek hanya pakai sambal mata, sekarang dicampur dengan apa tuh? Serutan keju. Nah, ini juga, ya, artinya bagaimana produk lama ayam bisa dikembangkan lagi dengan kreasi-kreasi yang baru, ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Pengembangan produk dan produk baru dan pasar lama, ya. Kita lihat Anda nanti sebagai manajer marketing, ya, harus dapat menawarkan produk baru yang dilakukan, ya. Pengembangan inovasi atau Anda bisa modifikasi produk, ya. Sehingga di sini perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen atas perubahan apa yang harus dilakukan dari lama menjadi baru. Misalkan kita lihat kecap Cap Bango, ya. Dimulai dengan botol kaca, lakukan perubahan dengan botol plastik, ya. Selain itu kecap Cap Bango, ya, tahu ya kecap Cap Bango, ya, menyediakan dalam bentuk saset atau isi ulang, ada 500 ml, ya, dan 1000 ml, ya. Ini mungkin untuk konsumsi, kalau 1000 ml untuk restoran, ya. Ada juga dalam bentuk jerigen kalau nggak salah, ya. Lalu kita lihat produk mie instan Indomie, ya, menjual dalam kemasan cup, siap saji, langsung seduh, dan produk tersebut memudahkan konsumen, ya. Selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi yang keempat, pengembangan usaha produk baru dan pasar baru. Kita lihat teman-teman, ya, produk baru dan pasar baru artinya Anda harus bisa mengembangkan usaha nomor 4 sehingga perusahaan Anda atau produk Anda keberhasilan pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan inovasi produk dan ekspansi mencari pasar-pasar baru, ya. Kita lihat artinya keberhasilan penjualan dan penguasaan market sudah berhasil dan menempatkan produk tersebut sebagai pemimpin pasar atau market leaders, ya. Contohnya apa nih? Ya, kita lihat produk-produk yang menjadi market leader, ya. Misalnya PT Aqua Golden Mississippi, ya, dengan produk air mineral Aqua, ya. Lalu PT Indofood, ya, dengan produk mie instan, ya. Ada dengan berbagai rasa, ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermie, ya. Ada kebutuhan rumah tangga, ya. Lalu ada juga teman-teman kita lihat PT Toyota Astra motor, ya, ada produk Kijang, Toyota Rush, Akia, ya, produk kendaraan mewah, Alphard, dan berbagai merek lainnya, ya. Lalu ada juga produk Wings Group, ya, dengan kebutuhan rumah tangga, ya. Lalu bersaing juga dengan PT Unilever Indonesia, hampir sama, ya. Bagaimana, ya, juga mengeluarkan produk-produk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sanitasi toilet, ya, sama seperti Wings Group, ya. Lalu ada juga PT Gudang Garam Indonesia dan sebagainya, ya. Artinya kalau Anda lihat, misalkan Anda ingin beli air putih, ya, di suatu restoran, ya, orang ingatnya image-nya adalah Aqua, ya, ada Aqua,
ya. Atau Anda sendiri ya, orang tua Anda ya, mungkin sebulan sekali ya, membeli apa, Indomie atau Sarimi ya, 10 atau 15 bungkus atau kebutuhan rumah tangga, kecap ya, apalagi saus ya, untuk kebutuhan apa nih, jaga-jaga di rumah ya, lalu kendaraan dan berbagai hal ya. Oke, selanjutnya terakhir teman-teman, saya ucapkan selamat menempuh ujian tengah semester teman-teman ya. Kerjakan tugas studi kasus ya, yang saya berikan kepada Anda ya. Ada 4 teman-teman ya, tugas studi kasus 1, tugas studi kasus 2, tugas studi kasus 3, tugas studi kasus 4 ya. Saya harapkan ada yang 2 ya, tulis tangan ya, kalau nggak salah hitung-hitungan ya. Saya harapkan Anda memberikan jawaban yang sungguh-sungguh yang berkualitas ya. Tidak asal ya, yang penting asal kirim aja lah ya. Saya kalau asal kirim aja sangat menyesal ya. Sebab saya memberikan pengajaran bagaimanapun agar pengajaran ini kita menghasilkan ya pendidikan dengan nilai-nilai yang berkualitas ya. Selanjutnya kumpulkan email yang sudah ditentukan kawan-kawan ya. Nanti saya kirimkan pas UTS-nya ya, misalkan jam 8 atau jam 9 pagi hari Selasa. Saya akan tunggu jawaban Anda ya. Lalu UTS pertemuan 8 dengan tugas studi kasus dikumpulkan secara bersamaan ya, lewat email yang sudah saya tentukan ya. Emailnya bisa Anda lihat di WA group ya. Saya sudah tulis di atas ya. Lalu saya akan tutup UTS dengan tugas studi kasusnya pada jam 24.00 atau jam 12 malam ya. Demikian kawan-kawan ya, semoga kita sukses semua. Ya, mungkin sudah menuju 30 menit teman-teman. Ya, kita on kamera dulu kawan-kawan. Kalau on kamera teman-teman agar bisa sebagai bukti kita ya. Oke, Sikra Anissa, terima kasih ya atas kehadirannya. Lalu Valentinus, terima kasih. Abang kita Christopher Orlando, Ilenet Maria juga tetap semangat. Terima kasih. Nostalgia Simarmata juga semangat. Nostalgia ya. Jauh-jauh kita dari Sumatera Utara, kita harus sukses. Maria juga harus sukses. Valentinus harus sukses ya. Dari Jogja juga, Giovanni Albi juga harus sukses. Orlando harus sukses ya. Anissa jauh-jauh dari Aceh juga harus sukses ya. Agar keluarga bahagia, anak bahagia, suami bahagia ya, Sikra ya. Ya, saya ucapkan saya ucapkan terima kasih. Kita akan minggu depan kita ini ya, minggu tenang ya. Habis itu UTS ya. Saya harapkan kerjakan dengan baik sehingga nilai Anda saya harapkan baik manajemen operasional dan manajemen pemasaran ya. Harapan saya A ya. Usahakan A kawan-kawan ya. Jangan kendor. Ini baru semester 3 ya. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dan keluarga kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya.